Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjalani akhir pekan kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Demikianlah dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan iman kepercayaannya kepada setiap generasi. Siapapun dia dan apapun profesinya, ketika kita sudah percaya dan meletakkan iman kita kepada Allah, maka kita bertanggung jawab untuk menjadi pengarah, untuk memberikan nasihat, untuk memperbaiki yang tidak benar. Gembala kita adalah Allah itu sendiri. Kita adalah umatnya. Kita adalah domba-domba Allah. Kalau kita sudah menjadi domba Allah, maka kita akan mengarah kepada Allah itu. Kita akan mengenal Allah itu yang telah mengembalakan kehidupan kita. Nah, hari ini firman Tuhan menyerahkan tanggung jawab seorang gembala kepada setiap orang percaya yang mau menjadi gembala. Yang pertama dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mulai dari yang terkecil. Domba-domba yang harus kita gembalakan di tengah kehidupan kita, yang pertama adalah anggota keluarga kita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, yang pertama kita gembalakan adalah anak-anak kita. Marilah kita gembalakan yang ada pada kita. Yang ada kepada kita itulah yang kita arahkan, itu yang kita ajarkan, itu yang kita nasihati. Karena itu gembalakanlah domba-domba yang ada padamu. Baru skop terbesar, bagaimana kita bisa mengarahkan orang lain. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi gembala. Karena kita diutus untuk itu. Memberitakan firman Tuhan kemana kita ditempatkan. Karena gembala yang kita imani dan percayai dan yang kita ikuti adalah Allah itu sendiri. Karena jelas pemazmur mengatakan, Tuhanlah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala, maka kitalah pengikutnya. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan pengembalaan itu kepada kita, maka pakailah cara Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Karena itu, teladanilah Yesus Kristus sebagai gembala kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita diberikan tanggung jawab, yang pertama yang harus kita hindari adalah keterpaksaan. Jangan ada keterpaksaan di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan pekerjaan. Ketika kita mengikut Tuhan, jangan ada keterpaksaan. Ketika kita mempercayai Tuhan, jangan ada keterpaksaan. Bahkan juga seorang gembala jangan terpaksa untuk mengembalakan domba-dombanya. Tetapi dengan sukarela, dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, agar pelayanan kita, tindakan kita itu dapat menyejukkan. Walaupun kita akan menegur, walaupun kita akan merubah, walaupun kita akan menjadikan domba-domba kita sesuai dengan kehendak Allah, terkadang nasihat itu bisa menyakitkan hati, tetapi kalau kita menyampaikannya dengan hati yang bersih dan tulus, itu akan mengarahkan orang untuk menerima perubahan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah melakukan sesuatu itu dengan terpaksa. Baik itu pekerjaan kita, baik itu
tanggung jawab yang ada pada kita. Karena keterpaksaan itu akan merusak segala pekerjaan, segala perasaan, dan segala pikiran. Karena itu, lakukanlah dengan sukarela, dengan hati yang tulus, dengan hati yang menghamba kepada Tuhan, dengan hati yang berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Yang ketiga, ketika kita dipercayakan dengan tanggung jawab sebagai seorang gembala atau dengan pekerjaan apapun, sebagai yang menjadi profesi kita, yang menjadi talenta kita, jangan mencari keuntungan. Karena ketika kita hanya berpikir tentang keuntungan, maka jatuhnya adalah kekecewaan, maka jatuhnya adalah kekesalan, maka jatuhnya adalah putus asa. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu yang ada pada kita, talenta kita, kelebihan kita, dengan profesi kita, itu kita buat menjadi suatu pengabdian kepada Tuhan, maka kita akan menerima sukacita. Karena siapa yang melakukan dengan sukacita, maka dia akan menerima sukacita itu. Maka jangan pernah mencari keuntungan dalam setiap pekerjaan, tetapi carilah sukacitanya, yaitu pengabdian. Ketika kita bisa mengabdikan diri, maka Allah juga akan melihat pengabdian kita itu. Karena itu, kita harus mengingat, Allah melayakkan kita sebagai orang-orang pilihannya, orang-orang yang berharga di hadapannya. Bukan karena kita layak, tetapi Allah yang melayakkan. Jika Allah sudah melayakkan satu tanggung jawab kepada kita, maka pakailah itu menjadi suatu bukti bahwa Allah melayakkan kita untuk sesuatu hal yang dipercayakan kepada kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, marilah kita kembali berefleksi. Kita melakukan semuanya itu di tengah-tengah dunia ini, hendaklah jangan berpikir untuk manusia, tetapi kerjakanlah pekerjaan kita dengan berpikir bahwa apa yang kita perbuat itu adalah untuk Tuhan. Agar apa yang kita lakukan itu tidak terpaksa, tetapi dengan sukarela. Tidak mencari keuntungan, tetapi suatu pengabdian. Karena yang mau kita terima buahnya bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Karena buah yang mau kita terima adalah buah berkat. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, maka jadi berkatlah bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Di akhir pekan ini, berkati kami Tuhan untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami, menikmati hari-hari kami. Berkatilah setiap kehidupan kami, anak-anak kami, biar kami dapat bersuka cita di dalam Engkau. Yang sakit, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan pemulihan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menghadapi pergumulan itu di dalam kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.